Sedang banyak banget orang mencari aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair dikarenakan mereka mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK selalu ditolak karena mereka kredit skor rendah. Nah, buat kalian yang mencari aplikasi tersebut, pas banget kalian nemuin video ini. Karena pada kesempatan video kali ini, gua akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair. Nah, tapi perlu kalian ingat ya, aplikasi yang gua rekomendasikan ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang dimana sebenarnya kalian jangan sampai menggunakan aplikasi tersebut karena aplikasinya berbahaya. Sebenarnya ada sedikit tips untuk meminimalisir supaya kalian bisa melakukan pinjol ilegal dengan aman. Dalam video ini nanti gua akan berikan tipsnya ya. So buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak aja video ini sampai selesai. Jangan ada yang di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama ya dengan pihak manapun. Harap gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Sebelum kalian mengajukan pinjaman juga, kira-kira kalian sanggup nggak bayar angsurannya? Kalau nggak sanggup, mending nggak usah pinjol, karena dampak pinjol ini sangat berbahaya. Jadi buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja terlebih dahulu, ataupun ke orang tua kalian. Apalagi untuk aplikasi pinjol ilegal ya, sebenarnya gue sangat tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi pinjol yang satu ini. Itu sangat berbahaya banget, jauh lebih berbahaya dibanding pinjol yang legal. Kenapa berbahaya? Yang pertama, aplikasi pinjol memberikan bunga yang tidak masuk akal. Bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Yang kedua, biaya layanan yang tidak masuk akal. Misal kalian pinjam 2 juta, potongannya bisa 1 juta sendiri. Yang ketiga, tenornya singkat banget, antara 7 hari hingga 14 hari aja untuk paling lamanya. Ya kalau kalian beruntung bisa mendapatkan tenor sebulan. Bayangin aja, kalian harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat dan temponya hanya sebulan aja untuk paling lamanya. Nah, yang paling parahnya adalah jika kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran seperti telat bayar ataupun menggalbay. Walaupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi sistem dari pinjol ilegal adalah menyadap handphone kalian, yang dimana mereka ini bisa tahu apapun isi di handphone kalian. Jadi kalau kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, ada kemungkinan mereka ini akan sebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Nah, itu kan sangat memalukan banget ya. Tapi sebenarnya ada sedikit cara untuk meminimalisir hal seperti itu. Sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian bisa backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Jika sudah kalian backup semuanya, kalian bisa isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika sudah seperti itu, baru kalian install untuk aplikasinya. Kuncinya sebelum kalian install ya, kalian itu harus backup semuanya. Kurang lebih seperti itu untuk sedikit tipsnya. Sisanya ya urusan kalian sendiri. Kita nggak tahu teroran apa yang diberikan oleh aplikasi pinjol ilegal. Yang pastinya kalian juga kena mental jika sudah diteror oleh DC aplikasi pinjol ilegal. Karena sebenarnya gue tidak merekomendasikan kalian menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Tapi buat kalian yang masih keras kepala ingin menggunakan aplikasi pinjol tanpa BI checking ataupun pinjol ilegal yang data busuk masih bisa cair, di sini gue akan coba rekomendasikan daftar aplikasinya. Yang pertama, gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Amanah dari PT Interglobal Access Media. Logonya kurang lebih seperti ini. Tentu saja tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 1 juta unduhan, rating 4,8 dari 100.000 ulasan. Nah, tapi buat kalian yang pengguna iPhone, ini akan sulit banget ditemui ya, karena biasanya hanya tersedia di Play Store saja. Kita langsung buka untuk aplikasinya. Di sini gua mendapatkan limitnya 5 juta rupiah. Kalian bisa lihat di sini. Tenornya katanya 180 hari, bunga minimal 0,05% per harinya. Sudah dipastikan ini bohong. Karena yang pastinya tenor pinjol ilegal itu tidak lama-lama, antara 7 hari hingga 14 hari aja. Sedangkan untuk bunganya pasti tinggi banget, bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Kalau nggak percaya, kita langsung aja coba ajukan pinjaman. Ternyata di sini gua mendapatkan limit
limitnya Rp3.200.000 dimulai dari Rp1.600.000. Padahal di sini kredit skor gue jelek ya, bahkan termasuk dalam kategori Core 5, tapi aplikasi ini masih memberikan limit yang cukup besar. Kita langsung saja lihat ya untuk detail produk pinjamannya. Yang pertama di sini dompet digital. Seperti yang gue bilang tadi, aplikasi pinjol ilegal pasti memberikan tenor yang singkat banget. Kalian bisa lihat di sini jangka waktu pinjaman hanya 7 hari aja. Bahkan biaya layanannya besar banget, Rp600.000. Total pinjaman Rp1.600.000, terkena biaya layanan Rp600.000. Jadi total pembayaran yang diterima hanya Rp1 juta saja. Sedangkan untuk produk yang kedua ini sama aja, jangka waktu pinjaman 7 hari, bahkan biaya layanannya sedikit lebih besar yaitu senilai Rp608.000. Jadi jumlah pembayarannya hanya Rp992.000 saja. Nah, jika kalian sudah melihat rinciannya seperti ini, apakah kalian masih ingin menggunakan aplikasi pinjol ilegal? Kalau kata gue sih mending kalian pikir-pikir terlebih dahulu. Jangan menggampangkan suatu kondisi ya, karena kedepannya kita nggak tahu teroran apa yang diberikan oleh aplikasi pinjol ilegal, yang pastinya akan mengancam dan berkata-kata kasar supaya kalian bisa mengangsur pinjamannya ataupun bisa melunasi pinjamannya. Nah, selain itu, kalian juga bisa lihat ulasan di aplikasinya ya yang diberikan oleh para penggunanya. Bisa kalian lihat di rating bintang 1-nya. Di sini dari ulasan Ella Salemeriam, saya dijebak dengan aplikasi ini sama seperti yang lain dengan ulasan bintang 1 yang bintang 5 bohong katanya. Cek limit dan tenor ternyata langsung dana dicairkan. Tempo 7 hari, 1 juta harus bayar bunga 60%. Belum lagi terornya kasar banget, ancaman dan sebagainya. Padahal baru 3 hari meminjam ya katanya, tapi langsung diteror dengan kata-kata kasar. Nah, kesimpulannya, sebelum kalian mengajukan pinjaman di suatu aplikasi pinjol, kalian juga bisa cek ulasannya terlebih dahulu ya. Ulasannya di bintang 1 aja, jangan di bintang 5, karena bintang 5 ini bisa aja tembakan ataupun di komen sendiri. Daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, data busuk masih bisa cair. Yang kedua, gue rekomendasikan aplikasi bernama Tunai Cakra. Logonya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian. Sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 70.000 ulasan. Untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini, memberikan limit pinjaman tertingginya Rp5 juta, bunga minimal 0,05%, tenor 180 hari. Sudah dipastikan ini bohong juga, karena semua aplikasi pinjol ilegal tidak mungkin memberikan tenor lama-lama. Sedangkan untuk proses pengajuan pinjaman cukup 3 menit aja. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman, yang pertama sertifikasi identitas, isi informasi dasar, isi kontak telepon ataupun kontak darurat. Setelah itu yang terakhir kalian bisa isi rekening bank. Jika semuanya sudah terisi, bisa langsung mengajukan pinjaman. Nah, walaupun aplikasi ini pinjol ilegal, di saat pengisian data diri harus sesuai dengan data diri kalian ya, ataupun harus sesuai dengan KTP kalian. Tidak boleh asal-asalan, terutama di bagian rekening bank. Tidak bisa melakukan pencairan pinjamannya ke rekening orang lain ataupun orang tua kalian sendiri. Yang terakhir ataupun yang ketiga di sini gue rekomendasikan aplikasi kredit kancil. Logonya kurang lebih seperti ini, ada kancilnya. Telah terunduh di Play Store sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 78.000 ulasan. Untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Sama seperti aplikasi pinjol ilegal pada umumnya, tampilannya template aja ya. Seperti copy paste, hanya berbeda tampilannya aja. Tapi di saat kalian pengisian data diri itu dipastikan sama semua step by stepnya. Dan aplikasi ini katanya memberikan tenor 180 hari juga, bunga minimal 0,05%. Jangan percaya karena ini cuma tampilannya aja. Di saat kalian mengajukan pinjaman, tenornya pasti hanya 7 hari. Nah, oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol mudah cair ke dana 2026, data busuk masih bisa cair. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya, buat kalian yang membutuhkan informasinya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar, ataupun buat kalian yang mempunyai permasalahan seputar pinjaman online, kalian juga bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.